Assalamualaikum sobatku semua, apa kabar hari ini? Semoga tetap apik dan semakin api-api ae. Balik lagi sama saya, Ca Odas, orang yang hobi nentangin film. Oke, kali ini saya akan ringkas film Jepang, tapi bercerita tentang kerajaan Qin China. Berlatar belakang tahun 245 sebelum masehi. Film ini judulnya Kingdom ya sob. Oke, seperti biasa subscribe, like setelah nonton video ini. Lalu cari sandaran, cari cemilan. Kalau kalian sudah nyaman, kita mulai. Pada awal film, kita melihat budak kecil di dalam sebuah sel. Anak ini bernama Shin. Dia melihat kegagahan Jenderal Langit beserta pasukannya di depannya, dan dia bercita-cita ingin menjadi sepertinya. Pada scene berikutnya, dia ternyata dijual kepada seseorang dan berada di sebuah rumah. Lalu dia bertemu dengan anak laki-laki lainnya yang bernama Hyo, yang juga menjadi budak di situ. Keesokannya mereka bercita-cita untuk bebas dari perbudakan dan menjadi Jenderal Agung Langit. Maka mereka pun berlatih pedang bersama. Lanjut mereka sudah dewasa dan dilihatkan di sini mereka masih berlatih. Bisa dilihat di sini. Kemudian ada orang datang dan Shin terpukul jatuh. Orang itu adalah Jenderal Chang. Kemudian Jenderal Chang ada di rumah mereka berdua dan meminta pemilik lahan untuk membebaskan Hyo karena akan diajak untuk bekerja di istana. Shin tidak diajak karena ada maksud tersembunyi dari Jenderal Chang. Next, malam hari, Hyo bertekad bulat untuk berangkat dan di sini mereka berpisah. Next scene, Shin berlatih keras untuk bisa menyusul Hyo ke istana gitu sob, dan mengejar impian mereka sebagai Jenderal Langit. Shin terus berusaha keras sampai akhirnya dia dapat menusuk batu dengan pedang kayunya. Next, pada malam hari Shin terbangun kaget karena mendengar suara. Ketika dia membuka pintu, ternyata itu adalah Hyo yang terluka parah. Kemudian Hyo meminta tolong kepada Shin agar mengikuti peta yang dibuat oleh Hyo. Hyo meminta Shin agar tetap menjaga cita-citanya menjadi Jenderal Langit demi dirinya. Dia juga memberitahukan kalau di istana telah terjadi pemberontakan oleh adik Raja Qin. Hyo pun akhirnya mati. Kemudian Shin berangkat menuju tempat sesuai peta yang diberikan oleh Hyo. Di rumahnya, tentara datang memeriksa Hyo yang sudah mati dan jenderalnya membunuh semua orang yang melihat kejadian itu. Next, di tempat lain, Shin dicegat oleh bandit gunung. Tetapi Shin memukul pemimpinnya dan mengalahkan mereka semua dengan mudah sob. Seperti ada di sini. Kemudian ia berlari dan sampai di sebuah gubuk. Kemudian dia masuk dan terkejut karena melihat orang yang berwajah mirip dengan Hyo ada di dalam. Tiba-tiba gubuk diserang oleh pembunuh bayaran. Dan awalnya mereka berdua dijatuhkan dengan mudah. Shin tiba-tiba berteriak karena mengerti bahwa Hyo temannya mati karena menyamar sebagai Raja Qin. Jadi mereka berdua itu mirip gitu sob. Makanya Jenderal Chang Wen tadi cuma ngebebasin dan bawa Hyo aja ke istana sob. Lanjut, Shin menyerang pembunuh itu tapi dijatuhkan lagi. Shin kemudian bangkit karena dendamnya dan menyerang lagi pembunuh itu dan akhirnya mampu mengalahkan pembunuh itu. Kemudian Raja Qin langsung membunuh orang itu. Raja Qin teringat perkataan Hyo sebelumnya. Jika Hyo mati, carilah temannya yang bernama Shin karena dia memiliki semangat yang sangat tinggi. Lalu Shin melihat desa mereka telah dibakar. Mereka harus menemukan jalan lain. Tiba-tiba ada orang berpakaian aneh muncul dan menawarkan bantuan menemukan jalan melewati jalur rahasia. Ternyata dia adalah perempuan muda bernama Diao. Mereka kemudian lanjut berjalan melalui gua. Raja Qin cerita kalau dia tidak punya kemampuan apa-apa untuk menghentikan pemberontakan adiknya. Dan kebetulan sewaktu Jenderal Chang Wen berjalan, dia ketemu orang yang sangat mirip dengan Raja Qin, yaitu si Hyo sob. Raja Qin memberikan pilihan kepada Shin untuk membantu dia atau pergi. Kemudian Shin dan Diao memilih untuk membantu Raja menduduki tahtanya kembali. Dan tujuannya juga menjadi jenderal besar bersama dengan Hyo kan. Di istana, adik Raja Qin kesal dengan kegagalan para pejabatnya, dan kemudian pejabatnya mengutus pembunuh lain untuk mengajar Raja Qin. Tiba-tiba ada suara. Dia adalah Jenderal Besar Wang Qi yang datang dan membawa hadiah, dan hadiah itu adalah kepala dari Jenderal Chang Wen. Dan dia meminta tanah Jenderal Chang untuk dirinya sendiri. Kemudian Jenderal Besar itu pun pergi.
Scene berpindah, Raja Qin dan lainnya sedang berjalan, tiba-tiba diserang dengan tulup oleh pembunuh. Scene maju melindungi Raja Qin. Ternyata pembunuh ini memiliki kungfu yang hebat. Mereka pun bertarung. Scene juga kewalahan mengalahkannya dan akhirnya menemukan cara mengalahkannya. Kemudian berhasil untuk membunuhnya. Tapi pembunuh itu sempat menembakkan tulup dan Scene terkena tulup beracun itu. Scene terbangun di sebuah pondok yang dibangun untuk kediaman raja musim panas. Raja Qin bercerita tentang Hyo. Ternyata Hyo merasa sangat terhormat untuk bekerja dan menyamar sebagai Raja Qin meskipun dia harus mati. Seketika itu ada orang yang berdiri di depan pondok. Kemudian mereka masuk, ternyata mereka adalah tentara yang masih setia sama Raja Qin. Dan Jenderal Chang Wen juga masih hidup. Lah kok bisa? Nanti ceritanya ada di akhir-akhir film sob ya. Lanjut di Istana Qin, adik Raja Qin memeriksa kesiapan pasukan perangnya berjumlah 80.000 pasukan. Bisa dilihat di sini ya. Lalu dia memanggil salah satu jenderalnya. Dia dipuji-puji dan langsung dibunuh dengan dibenturkan kepalanya di tembok oleh makhluk besar bernama Langkai. Sekali lagi, orang ini menunjukkan kebengisannya di hadapan pasukannya. Kembali ke pondok, Raja Qin memulai rapat. Dan Jenderal Chang menceritakan bagaimana dia dan pasukannya bisa lolos dari kejaran pasukan Jenderal Besar Wang Qi. Ternyata, Hyo mengorbankan dirinya agar pasukan Jenderal Chang bisa kembali untuk mengawal raja, gitu sob. Kemudian mereka membuat rencana untuk masuk ke dalam ibu kota. Raja Qin mengusulkan untuk membuat aliansi lagi dengan manusia gunung yang barbar itu untuk membantu mereka. Kemudian rencana dieksekusi, mereka berjalan ke dalam hutan untuk bertemu dengan manusia gunung. Tiba-tiba, mereka disergap oleh manusia gunung. Raja Qin mengatakan bahwa dia ingin bertemu dengan raja mereka. Lalu mereka diikat dan dibawa ke markas manusia gunung. Scene tertegun melihat kemegahan markas dari manusia gunung ini. Scene berlanjut di dalam kerajaan gunung, dan Raja Qin sedang bernegosiasi dengan Raja Gunung. Raja Qin memohon bantuan dari manusia gunung, tapi Raja Gunung menolaknya karena Qin bertingkah sombong dan menyingkirkan mereka di masa lalu. Kemudian Raja Gunung murka dan akan memenggal Scene. Raja Qin masih mengatakan dia punya tujuan yang lebih besar, yaitu untuk menyingkirkan semua perbatasan 7 negara Cina dan menaklukkan semuanya. Scene tiba-tiba berdiri dan melepas ikatan. Dia pun berbicara dengan gayanya. Raja Gunung pun hanya terdiam. Kemudian Raja Qin melanjutkan negosiasinya dengan meyakinkan Raja Gunung. Raja Gunung pun melepaskan topengnya dan dia ternyata adalah perempuan mulus manis. Lanjut, mereka setuju untuk bergabung dengan Raja Qin. Dengan yel-yel perang mereka ada di Scene. Mereka menyusun rencana untuk menyerang ibu kota dengan 3.000 pasukan dan akan berhadapan dengan 80.000 pasukan. Mereka tiba di depan gerbang Istana Qin. Berita dilaporkan ke adik Raja Qin. Perdana Menteri akhirnya mengizinkan mereka untuk masuk. Karena alasan pasukan gunung datang untuk membentuk aliansi yang sudah lama pecah selama 400 tahun. Raja Qin dan pasukannya juga menyamar sebagai manusia gunung dengan memakai topeng. Next, mereka berkumpul di depan istana dan diterima oleh pejabat istana untuk masuk ke dalam. Tapi hanya diperbolehkan membawa 50 orang. Raja Gunung menyetujuinya dan mereka langsung masuk. 50 orang ini nanti akan bersiap menghadapi 80.000 pasukan. Mereka pun masuk dan disambut penjagaan ketat istana. Sampai di dalam istana, tiba-tiba Raja Qin membuka serangan pertamanya. Pertarungan pun dimulai. Mereka menebas semua penjaga. Dan Scene bersama beberapa pasukan berpencar. Raja Qin dan Raja Manis dari gunung berhadapan dengan pasukan pemanah. Manusia gunung terpanah sebagian. Di tempat lain, Scene dihadang oleh pasukan di jalur rahasia yang dipimpin oleh Jenderal Zhou Qi. Pasukan gunung menyerang tapi berhasil dikalahkan oleh Jenderal Zhou Qi. Kemudian Jenderal Zhou Qi balik kembali ke dalam istana. Kembali lagi di atas, pasukan gunung ternyata masih bisa bangkit lagi setelah dikasih kode oleh si Raja Manis. Mereka maju semua dan pertempuran kembali terjadi. Pasukan gunung terlihat unggul mengalahkan pasukan Istana Qin. Scene kembali lagi di jalur rahasia. Mereka masih bertempur. Dan tiba-tiba Langkai, monster besar itu muncul. Dia memukul semua pasukan gunung dengan mudah. Kemudian Scene melawan dan terpukul juga. Kembali lagi di atas, mereka berhasil masuk ke halaman istana dan dihadang oleh ratusan penjaga.
Kembali lagi di bawah, Shin masih bertarung dan berhasil menjatuhkan Lang Kai akhirnya, dan membunuh Lang Kai dengan pedangnya. Kemudian mereka berhasil masuk ke dalam istana, dan Shin mengancam adik Raja Qin untuk turun, tapi adik raja malah memanggil Jenderal Zhou Qi. Di luar, pertarungan juga masih terjadi di luar istana. Raja Manis mengalahkan banyak musuh. Raja Qin kemudian membangkitkan semangat pasukannya untuk terus bertempur. Mereka pun kembali bertarung habis-habisan. Di dalam, Shin bertarung mati-matian melawan Zhou Qi yang levelnya jauh ada di atasnya. Zhou Qi menebas seluruh pejabat di dalam. Shin dikalahkan oleh Jenderal Zhou Qi ada di Shin. Kemudian dia bangkit dan menyerang Zhou Qi dan berhasil menjatuhkannya. Zhou Qi bangkit kembali. Lalu Shin menggunakan hit dan Mitsurugi-nya. Dia melompat dan menusuk tembus Zhou Qi. Zhou Qi pun akhirnya mati. Di depan pertempuran masih mati-matian. Kemudian adik Raja Qin keluar ke halaman karena lari dari dalam. Raja Qin pun berhadapan dengan adiknya dan langsung menebas tangannya. Ternyata lemah sekali dia. Lalu dia dihukum dengan dipukuli bertubi-tubi oleh kakaknya sampai pingsan. Shin dan yang lain juga keluar. Raja Gunung juga menyaksikannya. Jenderal Wang Xin akan menyerang Raja Qin kembali karena nantinya juga dia bakal dieksekusi. Tiba-tiba pasukan Wang Qi datang dan datanglah si Lubu 7 negara ini. Ini penampakannya sob. Semua tertegun sama kedatangannya. Kemudian dia datang ke arah raja dan memberikan pertanyaan kepada Raja Qin tentang langkah berikutnya. Lalu Raja Qin menjawab bahwa dia akan menyatukan Cina dengan pedang dan pasukannya. Itu adalah cita-cita dari Raja Qin tersebut. Kemudian Wang Qi meminta pasukan Jenderal Wang Xi untuk menyerah, tetapi malah diserang. Dan inilah kekuatannya Lubu masa Qin. Dia menebas puluhan pasukan langsung ada di Shin, sehingga yang lainnya ketakutan. Kemudian Wang Xin menyerang Raja Qin, tapi ditebas langsung oleh Shin dan mati. Kemudian Jenderal Besar Wang Qi berbicara dengan Shin dan pergi. Raja Qin memerintahkan pasukan yang melawan untuk menyerah dan meletakkan pedang. Shin berlanjut di mana Jenderal Chang Wen menceritakan maksud dari Wang Qi. Jenderal besar itu bohong karena ingin mengamankan Raja Qin dan Chang Wen serta menjaga tanahnya agar keluarganya tidak dibunuh oleh adik Raja Qin. Jadi gitu sob ceritanya. Shin berlanjut di dalam istana. Raja Qin akan berjuang untuk menyatukan Cina, dan Shin akan membantunya untuk menjadikan Raja Qin sebagai kaisar seluruh Cina. Dan film pun berakhir. Oke, sampai ketemu lagi di film berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar tahu film update lainnya. Terima kasih dan wassalamualaikum.